Oke, ini portofolio yang pertama PI 5001 mengenai kode etik. Nah, kalau yang kedua itu mengenai profesionalisme insinyur, ini halamannya tetap sama ya, formatnya kurang lebih sama seperti ini. Ini kata pengantarnya saya bikin sama aja seperti yang PI 5001 ya kan. Ringkasan Anda udah tahu, ringkasan dari semua studi kasus yang Anda bawa ya, Anda tuliskan catur karsa dan sabta dharma yang Anda bahas itu apa aja begitu ya. Ya, ini daftar isi nggak usah diubah. Daftar gambar setelah terserah Anda mau diisi jika Anda. Daftar tabel juga seperti itu. Ya, pendahuluan sama ya, latar belakang, isinya latar belakang kenapa Anda menulis portofolio profesionalisme keinsinyuran ini begitu ya. Lalu kemudian apa latar belakangnya gitu ya. Lalu tujuannya apa, ini saya copy paste aja, saya samakan. Ruang lingkupnya tadi saya sebutkan bahwa geologi itu ada macam-macam ya, geologi lapangan, ada pengawas di pengeboran, ada laboratorium gitu ya. Jadi ada macam-macam gitu ya. Ini bisa dijelaskan, ini mah tergantung jurusan masing-masing ya. Ini yang kurang lebih menurut saya, karena saya bidangnya di geologi. Lalu bagian terakhir itu saya sebutkan 4 studi kasus yang mau saya bahas ya, itu di bagian ruang lingkup. Lalu permasalahan apa aja yang biasa kita hadapi ketika berkaitan dengan profesionalisme insinyuran gitu ya, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman saya. Ini tuliskan di sini gitu ya kan. Lalu kemudian pengertian profesionalisme insinyur Anda bisa ambil yang berkaitan dengan bidang studi Anda masing-masing, Anda tuliskan ya. Tugas insinyur geologi saya sebutkan juga di sini begitu ya. Karena kan profesionalisme itu menyangkut pekerjaan kita. Jadi tugas kita seperti apa gitu. Nah, itu saya tuliskan di sini gitu. Apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang ahli geologi lah ya, kurang lebih seperti itu. Lalu catur karsa sabda dharma ini copy paste dari format sama ya, karena isinya juga kurang lebih sama, jadi enggak saya bedakan. Cuman di berikutnya nanti saya jelaskan pengertiannya masing-masing, yang mana catur karsa sabda dharma mana yang saya pakai gitu, kurang lebih seperti itu. Itu saya jelaskan ya, seperti ini. Lalu kita kembali ke studi kasus ya. Studi kasus sama seperti yang PI 5001 saya sudah jelaskan ya gitu. Proyeknya seperti apa, bosnya siapa, lokasinya di mana, uraikan tugas dan tanggung jawab Anda sebagai apa, lalu narasikan studi kasus tersebut seperti apa dan kaitkan dengan Sabta Dharma dan Catur Karsa program profesi insinyur Indonesia, dan foto kalau ada. Ini foto saya ketika melakukan pemetaan geologi di Pulau Buton ya. Lalu kasus yang kedua ini mengenai pengeboran mirik di Badak ya, di Faiko. Saya jelaskan tugas dan tanggung jawab saya sebagai apa pada saat itu, lalu saya narasikan, saya hubungkan dengan Catur Karsa dan Sabta Dharma. Ini foto ketika saya bekerja di lapangan. Lalu ini juga studi kasus yang ketiga sama, di mana tugas dan tanggung jawab saya seperti apa, saya narasikan, lalu kemudian saya kaitkan dengan Catur Karsa saya dan Sabta Dharma profesi insinyur ya, yang butir keberapa ya. Di sini saya butir keempat, dan Sabta Dharmanya juga adalah butir ketujuh. Itu yang saya terapkan. Ini foto ketika di lapangan. Begitu pula dengan studi kasus yang keempat, masih sama ya. Anda tuliskan saja, lalu Catur Karsa Sabta Dharma apa yang Anda terapkan di dalam studi kasus Anda gitu. Ini foto saya ketika melakukan aktivitas geosteering ya, mengawasi sumur pengeboran. Penutup ya, umum, kira-kira apa yang menjadi kesimpulan umum lah ya dari studi kasus yang Anda bahas ya. Lalu kemudian kesimpulan apa yang Anda ambil setelah Anda mempelajari, mengkaitkan pengertian kode profesionalisme keinsinyuran, tugas dan tanggung jawab seorang ahli geologi dengan studi kasus yang Anda miliki tersebut gitu. Ya, di sini saya juga menekankan bagaimana bahwa nilai-nilai dari profesionalisme keinsinyuran itu kalau kita terapkan di Indonesia, ya itu juga bisa juga diterapkan di luar negeri gitu ya, sangat aplikatif dimanapun Anda berada gitu. Jadi sangat bermanfaat sekali gitu ya. Lalu ya Anda bisa tambahkan narasi-narasi lain untuk memperkuat hal tersebut. Ya, dan lalu data pustaka Anda bisa ambil dari mana terserah. Saya tetap merujuk ada satu daftar pustaka dari presenter
membawa materi kuliah gitu. Kan ada kuliah umum. Kebetulan Pak Yusgiantoro Purnomo Yusgiantoro dia membawakan satu materi mengenai kepemimpinan diri sendiri ya. Nah itu saya masukkan sebagai referensi di sini gitu. Anda juga bisa memasukkan. Dan ini foto lampiran ketika saya melakukan aktivitas recap ya di lepas pantai. Saya pikir itu